Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila, NIM H0321312, kelas Pendidikan Biologi F, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sulawesi Barat. Dalam hal ini, saya akan menampilkan materi pembelajaran mengenai sistem otot pada hewan vertebrata, yaitu kucing. Baik, langsung saja. Apa itu otot? Otot merupakan jaringan pada tubuh hewan yang bersirikan mampu berkontraksi. Aktivitas biasanya dipengaruhi oleh stimulus dan sistem saraf. Unit dasar dari seluruh jenis otot adalah myofibril, yaitu struktur filamen yang berukuran sangat kecil yang tersusun dari protein kompleks, yaitu filamen aktin dan miosin. Pada saat berkontraksi, filamen-filamen tersebut saling bertautan yang mendapatkan energi dari mitokondria di sekitar myofibril. Selanjutnya yaitu sistem otot. Sistem otot merupakan sistem tubuh yang memiliki fungsi untuk alat gerak. Otot terdiri dari sel-sel serabut otot yang terspesialisasi untuk kontraksi, mengandung protein kontraktil. Sel otot memiliki kemampuan untuk berkontraksi, memendek dan menebal, dan relaksasi kembali ke keadaan semula. Satu otot sebagai organ hanya punya satu aksi tertentu saja, yaitu menggerakkan satu bagian tertentu tubuh, sedangkan kerjasama otot tubuh sebagai satu sistem yang akan menghasilkan semua gerakan tubuh yang terkoordinasi. Struktur otot. Otot rangka yang besar dikelilingi oleh lapisan penghubung yang kenyal yang disebut fasia. Lapisan luar dari fasia disebut epimysium. Fasia meluas dan menempel ke tulang sebagai sebuah tendon, sebuah struktur seperti tali. Lapisan lain dari jaringan disebut mengelilingi penghubung. Kumpulan otot yang lebih kecil, kumpulan otot disebut fasciculus. Serat otot individual ditemukan dalam fasciculus dan dikelilingi oleh lapisan ketiga dari jaringan penghubung yang disebut endomysium. Otot ini terdiri dari ribuan serat otot. Otot tunggal sel-sel otot adalah sebuah serat otot yang memanjang. Sebagian memiliki serat-serat otot panjang 12 inci. Serat otot dapat memiliki lebih dari satu nukleus atau inti sel dan dikelilingi oleh membran sel yang disebut sarkolema. Pada beberapa titik, membran sel menembus dalam ke bagian dalam dari serat otot tubulus membentuk transversa. Dalam serat otot ada retikulum endoplasma khusus yang disebut retikulum sarkoplasma. Jadi, dapat disimpulkan bahwa susunan otot adalah myofibril, sel otot, berkas serabut otot, jenis otot. Setiap serat otot terdiri dari struktur silindrikai, panjang yang disebut myofibril. Setiap myofibril terbuat dari serangkaian unit kontraktil yang disebut sarkomer. Setiap sarkomer meluas dari Z-line ke Z-line dan dibentuk dengan pengaturan yang unik dari dua protein kontraktil, yaitu aktin dan miosin. Z-line terjadi di ujung dari setiap sarkomer. Filamen aktin tipis meluas ke bagian tengah dari sarkomer Z-line. Filamen miosin yang lebih tebal terletak di antara filamen aktin. Perluasan dari filamen miosin adalah struktur yang disebut kepala miosin. Pengaturan aktin dan miosin dalam setiap sarkomer memberikan bentuk lurik pada otot rangka dan otot jantung. Jenis-jenis organ sistem otot. Yang pertama yaitu otot polos. Otot polos atau smooth muscular ditemukan dalam dinding saluran pencernaan, kandung kemih, arteri, dan organ internal lainnya. Sel-sel itu berbentuk gelendong. Otot polos berkontraksi lebih lambat dibandingkan dengan otot rangka, tetapi dapat berkontraksi dalam jangka waktu yang lebih lama. Dikontrol oleh jenis saraf yang berbeda dari saraf yang mengontrol otot rangka. Otot polos bertanggung jawab atas aktivitas tubuh tidak sadar seperti gerakan lambung atau penyempitan arteri. Ciri-ciri otot polos. Yang pertama yaitu bentuknya gelendong. Kedua, satu sel inti di tengah. Ketiga, tidak ada garis-garis melintang. Keempat, aktivitas lambat, geraknya berurutan. Kelima, berkontraksi dalam waktu lama. Keenam, dikontrol oleh saraf tidak sadar dan sebagai otot tidak sadar.
Kedua yaitu otot rangka atau otot lurik. Otot rangka merupakan bagian dari sistem otot yang memiliki kaitan erat dengan sistem muskuloskeletal. Pengertian dari otot rangka adalah jaringan otot yang melekat pada tulang manusia. Otot rangka menjadi satu-satunya jaringan otot yang bisa dikendalikan secara sadar. Ciri-ciri otot rangka. Yang pertama, bentuknya silindris atau tabur. Kedua, berhenti banyak di tepi. Ketiga, ada garis-garis gelap dan terang yang melintang. Keempat, bekerja secara sadar atas perintah otak. Kelima, melekat pada rangka. Yang terakhir, reaksi kerja otot lurik terhadap perangsang cepat tapi tidak tahan kelelahan. Yang ketiga yaitu otot jantung. Otot jantung atau kardiak muskler membentuk dinding kontraktil jantung serta memiliki sel otot jantung yang bercabang, dan ujung sel-sel tersebut dihubungkan dengan cakram berinterkalar yang merelai sinyal dari satu sel ke sel lain dalam waktu 1 denyutan jantung. Cara kerja otot jantung ini disebut myogenik, yang membedakannya dengan neurogenik. Adapun ciri-ciri otot jantung. Yang pertama, bentuknya silindris bercabang. Kedua, satu inti di tengah. Ketiga, ada garis-garis gelap dan terang yang melintang. Keempat, bekerja secara tidak sadar atas perintah otak. Kelima, terdapat pada jantung. Kemudian, fungsi sistem otot. Sistem otot memiliki 3 fungsi. Yang pertama yaitu pergerakan. Pergerakan otot menghasilkan gerakan pada tulang tempat otot tersebut melekat dan bergerak dalam bagian-bagian organ internal tubuh. Kedua, penopang tubuh dan mempertahankan postur. Otot menopang rangka dan mempertahankan tubuh saat berdiri atau duduk terhadap gaya gravitasi. Ketiga yaitu produksi panas. Produksi panas, kontraksi otot secara metabolis menghasilkan panas untuk mempertahankan suhu normal tubuh. Adapun klasifikasi dari kucing yaitu kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Mammalia, ordo Carnivora, famili Felidae, genus Felis, spesies Feliscatus. Selanjutnya, sistem otot pada kucing. Kucing memiliki sistem otot yang kompleks yang mengontrol gerakan bahunya. Kucing punya fleksibilitas maksimum. Tulang belikatnya yang bebas bergerak membantu anabul berlari lebih cepat dan bermanuver. Bukan hanya itu saja, kucing juga punya tulang selangka kecil yang memungkinkannya meratakan tubuh dan menyelinap melalui ruang sempit.